Shalom, berjumpa kembali pada hari ini dengan hari yang baru, semangat yang baru, dan berkat yang baru. Firman Tuhan hari ini berbicara dari 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tema kita hari ini adalah jangan lupa bergembira. Nah, teks firman Tuhan hari ini mengatakan, 1 Petrus kepada seluruh jemaat pada waktu itu mengatakan demikian. Bergembiralah. Ini merupakan kata perintah. Jadi seluruh jemaat pada waktu itu yang tersebar baik di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia dikatakan perintahnya adalah bergembiralah. Mengapa disuruh bergembira? Karena pada waktu itu memang sedang mengalami berbagai macam duka cita, tantangan, tekanan, dan kesulitan hidup. Tapi Petrus mengatakan bergembiralah sekalipun kamu sekarang ini mengalami berbagai pencobaan. Jadi suruh perintah, ada kata perintah ini, bergembiralah, disuruh bergembira. Nah, bagaimana mungkin kita bisa bergembira? Orang lagi mengalami tekanan, orang lagi stres, orang lagi depresi, lagi kehilangan, lagi susah, disuruh bergembira. Apakah mungkin ini? Kok disuruh bergembira? Padahal sedang mengalami banyak masalah di dalam kehidupan, mengalami duka cita, berbagai tantangan, cobaan, tekanan hidup dialami. Tapi Petrus katakan bergembiralah. Mengapa? Nah, kalau kita tahu maksud tujuan Petrus adalah untuk kita bergembira, sekalipun ada cobaan-cobaan dan tantangan-tantangan dihadapi, Petrus mengatakan ketika kita menghadapi duka cita, menghadapi berbagai cobaan, tekanan hidup adalah untuk yang pertama membuktikan kemurnian iman kita. Jadi iman kita dimurnikan, kalau emas dimurnikan dengan api, lalu lahir emas yang asli setelah dimurnikan dalam dapur perapi yang luar biasa. Itu keluar emas. Ya. Jadi Petrus mengatakan bahwa kalau manusia itu diuji dengan penderitaan. Manusia diuji dengan tantangan, tekanan hidup. Manusia diuji dengan berbagai penderitaan, tekanan hidup. Tetapi emas diuji dengan api. Sama-sama menghasilkan sesuatu yang indah pada akhirnya. Nah, sebab itu Petrus mengatakan, kalau sekarang kamu mengalami duka cita, mengalami tantangan, pergumulan hidup, bergembiralah. Kenapa bergembira? Karena ketika hadapi tantangan-tantangan kesulitan hidup, ketika engkau menang oleh karena kekuatan Tuhan, maka engkau akan muncul seperti emas. Lalu bagaimana kita bisa bergembira? Kita bergembira karena kita punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan memelihara, menolong kita masuk dalam ujian-ujian tersebut dan keluar dengan kemenangan. Sehingga kalau Petrus katakan bergembiralah, maksudnya adalah bergembira karena yakin Tuhan pasti menolong kita. Yakin Tuhan pasti mendengarkan setiap seru doa kita. Banyak tantangan, banyak ujian, banyak persoalan hidup. Kita harus tetap tenang dan yakin Tuhan pasti menolong kita. Karena kalau kita yakin bahwa saya sedang menghadapi ujian, berarti kita tenang. Oh, ujian. Setelah ujian berarti ada kenaikan tingkat, ada hal yang baik. Saudara sekalian, bahwa ketika hujan kita memakai payung. Payung tidak bisa menghentikan hujan yang deras. Tetapi payung melindungi kita dari deras air hujan. Ya, kalau kita pakai payung, di tengah hujan deras, payung tidak bisa menghentikan hujan deras. Tetapi payung membuat kita bisa berjalan dengan aman, melindungi kita dari deras air hujan. Doa tidak membuat kita luput dari penderitaan. Doa tidak membuat kita lepas dari penderitaan. Tetapi doa membuat kita tenang berada di tengah-tengah penderitaan. Mengapa? Karena doa itu merupakan kepasrahan kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Yakin Tuhan melindungi dan menjaga. Membawa kita, menuntun kita, menggandeng kita
Di tengah-tengah berbagai macam persoalan hidup, Tuhan menggandeng dan menggendong kita. Itulah sebabnya kita perlu gembira. Mengapa? Karena kita yakin kita punya Allah yang hidup, yang menolong kita dalam kehidupan ini. Sehingga apapun yang kita alami, akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Karena tantangan-tantangan cobaan adalah ujian hidup bagi kita, sekolah kehidupan bagi kita, yang membawa kita semakin hari semakin pintar dan muncul seperti emas. Jadi, kalau kita hadapi percobaan, tantangan, jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan seolah terbuang. Tapi juga ketika engkau menghadapi ujian, tantangan, itu berarti Tuhan sayang kepadamu. Tuhan sedang mengujimu. Tuhan menguji ketaatanmu, menguji kesabaranmu, menguji kepasrahanmu, menguji kerelaanmu, dan menguji lututmu untuk bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Ketika kakimu bertekuk di bawah kaki Tuhan, itulah Tuhan mengangkat menolong kita. Sehingga kita keluar dari dapur perapian, dari dapur penderitaan, keluar sebagai manusia-manusia emas. Amin. Sebab itu, mari bergembira. Karena yakin walaupun ada duka cita, tantangan, walaupun ada corona, Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang menguatkan kita. Sehingga kita bisa berjalan dengan tenang menghadapi berbagai macam tekanan dan persoalan hidup. Itu hari ini, saya tidak tahu Anda berduka cita karena apa? Mungkin ada masalah, kehilangan pekerjaan, kehilangan harapan, kehilangan orang Anda kasihi. Tapi hari ini, Tuhan akan menolong saudara. Membuat Anda begitu menghadapi persoalan. Membuat Anda begitu kuat oleh karena Tuhan yang menguatkan. Dan buat Anda tetap punya gairah hidup. Oleh karena yakin Tuhan pasti menolong. Bergembiralah karena Tuhan membuat Anda bergembira. Bergembiralah karena Tuhan menguatkan Anda menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Sehingga pada akhirnya ketika kita melewati berbagai ujian tadi, iman kita terbukti kemurniannya. Kita dimurnikan oleh ujian-ujian dan tantangan. Dan kita keluar sebagai manusia emas, berhati emas. Dan karena apa? Kita bergantung pada Tuhan yang hidup. Sehingga kita mengalami kekuatan dan kemenangan. Sehingga ingat, jangan lupa bergembira. Sekalipun sekarang ini kita mengalami berbagai duka cita, tantangan, persoalan. Karena yakin Tuhan Yesus pasti menolong kita. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kapanpun, dimanapun, asal kau